sebuah prolog tentang penciptaan langit dan bumi, di mana disebutkan jika manusia berasal dari tanah, maka Allah menciptakan jin dari api dan malaikat dari cahaya. Kemudian Allah memisahkan kehidupan manusia dan jin di dunianya masing-masing. Tapi terkadang dunia mereka berbaur hingga menimbulkan penderitaan yang besar. Kemudian scene diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang berada di pemakaman. Terlihat mereka sedang merasa bersedih atas meninggalnya anak mereka yang masih bayi. Ketika mereka beranjak pulang, sang suami yang bernama Khalid, tapi bukan Khalid Kampasir ya. Kemudian ia melihat sosok wanita berbaju hitam. Entah siapa itu. Tak lama kemudian, wanita itu tiba-tiba menghilang. Persiapkan mental kalian karena film horor sudah mode on. Setelah beberapa hari berlalu, Khalid membawa istrinya yang bernama Salma ke psikiater karena ia khawatir kondisi mental istrinya yang terus memburuk setelah kematian anak mereka. Kemudian, psikiater menyarankan Salma untuk tinggal bersama keluarganya di Abu Dhabi karena ia yakin kebersamaan dengan orang terdekat akan membantu pemulihan Salma. Usulan tersebut sangat disetujui Khalid karena sangat kebetulan sekali Khalid yang seorang karyawan Ojones Company akan dipindahkan untuk bekerja di cabang perusahaan yang berada di Abu Dhabi. Keren sekali bukan? Sementara itu, Salma merasa bahwa ia sudah nyaman berada di Amerika. Meskipun sempat ada perdebatan, akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke Abu Dhabi. Kemudian, scene beralih ke Abu Dhabi. Terlihat dua mobil sedang gila-gilaan untuk menuju ke sebuah tempat. Ketika mereka sudah sampai, seorang pria Amrik yang bernama Bobby berada di sebuah pemukiman yang sudah tak berpenghuni. Bobby yang ditemani dua warga lokal terlihat senang karena tempat itu sangat strategis untuk berkemping. Menurut seorang pria Arab yang bernama Hasan, dulu warga di sana pernah diganggu oleh jin. Akan tetapi, Bobby yang gaul jelas tidak percaya dengan cerita begituan. Lalu, dengan konyolnya ia meledek jin yang dibicarakan Hasan. Ah, palingan jin dan jun. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang sedang berkumpul menikmati suasana malam di sana. Lalu, Bobby heran dengan Husain yang sedang melakukan sesuatu. Husain pun mengatakan bahwa ia sedang melakukan ritual untuk perlindungan diri dari gangguan jin, karena menurutnya jin ada di sekitar mereka. Kemudian Hasan menceritakan tentang cerita dari neneknya. 25 tahun yang lalu ada sosok jin yang bernama Umadoris di tempat itu, di mana sosok jin tersebut mengganggu sepasang suami istri yang tinggal di sebuah bangunan di dekat mereka. Di satu malam, jin Umadoris masuk ke rumah tersebut sambil membawa anaknya. Lalu ia menukar anaknya yang setengah manusia dengan anak dari pasangan itu, berharap pasangan tersebut akan merawat anaknya. Sementara anak dari pasangan tersebut ia malah bunuh. Di keesokan harinya, pasangan itu pun kaget saat mengetahui ada anak jin di rumahnya. Dirasa anak tersebut akan membawa bencana, mereka pun melakukan ritual penyucian. Dan karena ritual tersebut, Umadoris pun datang, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah ritual penyucian selesai, bayi jin setengah manusia itu langsung disembunyikan dan dirawat entah di mana. Setelah ceritanya berakhir, Bobby yang tidak percaya akan cerita Hasan malah kebelet pipis. Terlihat Bobby pun heran dengan angin yang besar dan singkat tersebut. Apalagi saat ia mengetahui dua teman Arabnya sudah menghilang. Ketika melihat Hasan seperti sedang tidur, Bobby merasa bahwa temannya sedang melakukan prank. Betapa kagetnya Bobby saat melihat Hasan ditarik sesuatu. Lalu tiba-tiba dirasa semakin aneh, Bobby berusaha masuk ke dalam rumah yang diceritakan tadi. Ketika berada di sana, ia melihat ranjang bayi yang sudah tua. Kemudian, Husain muncul dan berkata, "Dia tidak akan menggangguku, tapi dia akan membunuhmu." Betapa kagetnya Bobby saat sosok jin kini memburunya. Ia pun bergegas menuju mobil.
Dengan mudah jin menggagalkan pelarian Bobby. Akhirnya, pria Amrik itu pun tewas. Kemudian scene beralih ke bandara Abu Dhabi. Khalid dan Salma yang baru datang dari Amrik disambut keluarga Salma. Terlihat orang tuanya pun senang karena Salma akan tinggal lagi di Abu Dhabi. Kemudian, mereka bergegas menuju apartemen yang sudah disiapkan oleh perusahaan Ojones Company. Ketika dalam perjalanan, si ibu Salma kecewa karena ia belum sempat melihat cucunya yang kini sudah meninggal. Ia pun menyuruh Salma untuk memiliki anak lagi karena stok semen masih banyak, tinggal ngaduk aja gitu. Akan tetapi, Salma masih trauma untuk memiliki anak, terlebih ia masih syok dengan kematian anaknya. Tanpa diduga, pagi yang tadinya cerah kini ditutupi kabut yang sangat tebal. Setelah keluar dari terowongan, mereka pun heran dengan fenomena yang jarang terjadi itu. Kemudian, mereka membicarakan tentang perusahaan Ojon Company yang telah memberikan Khalid fasilitas mewah di sebuah apartemen bernama Al Jones Hamra. Ayah Salma pun menceritakan bahwa apartemen itu berada di sebuah desa tua. Kalau kalian masih ingat ya, tempatnya di desa yang Bobby kunjungi tadi. Sementara itu, ibu Salma melarang suaminya agar tidak membahas desa yang menurut orang-orang disebut desa jin. Terlebih ia tidak mau Salma jadi kepikiran dengan cerita-cerita aneh di sana. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya si ayah ketika ia merasa menabrak seseorang. Ditakutkan orang itu modar, Khalid berusaha memeriksanya. Di tengah pekatnya kabut, Khalid tidak menemukan siapapun. Entah suara siapa itu. Khalid pun heran dengan suara yang seolah memanggil-manggil namanya. Akan tetapi, ia tidak melihat seseorang di sana selain apartemen yang begitu tinggi besar. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di Al Jones Hamra. Karena apartemen itu terbilang masih baru, suasana di sana terlihat sangat sepi. Ketika mereka sampai di lobi, seorang yang bernama Semi menyambut Khalid yang seorang karyawan Ojones Company. Kemudian, Semi mengantar pasangan ini menuju ruangan yang berada di lantai 6. Saat masuk ke ruangannya, mereka pun terlihat kagum dengan kemewahan dan fasilitas di apartemen itu. Tak lupa juga, ibunya membekali benda-benda yang dapat mengingatkan Salma untuk selalu mengingat Sang Pencipta. Kemudian, ketika Salma berada di kamarnya, ia tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Ia pun penasaran dari mana suara itu berasal. Suara tangisan tersebut mengingatkan Salma dengan bayinya ketika masih hidup. Tapi anehnya, ia terlihat menangis saat melihat sosok bayinya. Entah kenapa. Dirasa suara itu berasal dari ruangan sebelah, Salma memeriksanya. Lalu tiba-tiba, entah tangan siapa itu, Salma yang merinding di semua bulu tubuhnya langsung memberitahukan kepada keluarganya. Sementara itu, keluarganya menganggap itu hanya halusinasinya saja, karena mana mungkin ada orang di sisi gedung yang tinggi, kan ini di lantai 6. Dirasa emang gak masuk akal, Salma pun merasa tenang. Tak lama kemudian, keluarga Salma bergegas untuk pulang. Meskipun Salma masih kangen, tapi keluarganya ingin beristirahat dulu di rumah. Lalu mereka pun akhirnya pergi. Ketika dalam perjalanan pulang, mobil mereka malah mogok. Lalu mereka berusaha menghubungi Khalid. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat sosok hitam menabrak mobil. Tak cuma itu, terlihat mereka pun panik ketika sesuatu menggedor-gedor mobil. Dirasa semakin mengganggu, si ayah berusaha memeriksanya keluar. Lalu, dengan sompral ia langsung menantang sesuatu yang telah mengganggu keluarganya. Namun ia merasa ada sesuatu di kolong mobilnya. Tanpa diduga, truk besar menghantam mobil mereka hingga mereka pun tewas seketika. Kemudian Shin kembali ke apartemen.
Dalam keadaan yang masih berkabut, Salma mengantar suaminya yang akan pergi ngantor. Lalu, ketika Salma akan kembali ke ruangannya, ia melihat seseorang yang aneh berusaha masuk ke ruangannya. Kemudian, Salma menceritakan apa yang ia lihat kepada Semi. Kemudian, Semi memeriksa rekaman CCTV, dan ternyata ia tidak menemukan siapa-siapa. Karena dirasa tidak ada siapapun di ruangan tersebut, Salma pun kembali ke ruangannya. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Salma saat mendengar suara langkah kaki yang berat di langit-langit. Ia pun kaget melihat jejak aneh tersebut. Lalu, ia berusaha memeriksa setiap ruangan lain. Dalam bayangannya, bayi Salma yang meninggal ternyata memiliki wajah yang seram. Sementara keberadaan boneka tersebut hanya halusinasi saja. Dirasa keadaan semakin aneh, Salma berusaha menghubungi suaminya. Tiba-tiba, Khalid teringat dengan sosok wanita berpakaian hitam yang pernah ia lihat. Lalu, Salma yang panik kini berusaha untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena Salma jarang mengaji, ia pun membacanya dengan tidak benar. Tanpa diduga, jin yang baru saja muncul kini berubah menjadi ibunya yang meninggal di kecelakaan tadi. Sementara itu, Salma tidak mengetahui bahwa ibunya yang sekarang adalah sosok jin. Kemudian, tiba-tiba ibunya berkata, "Apa karena anakmu yang aneh lalu kamu menjadi trauma? Membunuh anak itu dosa besar loh." Perkataan ibunya pun sontak membuat Salma menangis, seolah menyesali kesalahannya. Ia pun tidak menyangka bahwa ibunya mengetahui kelakuan Salma yang telah membunuh anaknya sendiri, hanya karena anaknya berwajah seram. Kemudian, ketika Salma pergi ke WC, HP Salma berbunyi. Tapi sialnya, kabar kematian keluarga Salma malah diterima oleh jin. Jadinya Salma nggak tahu sama sekali. Setelah dari WC, Salma mengatakan bahwa ia ingin sendiri dulu. Jin itu pun akhirnya pergi dengan penyamaran masih sebagai ibunya Salma. Ketika Salma kembali, ia berniat untuk mengambil air. Betapa kagetnya Salma saat melihat foto bayinya yang aneh berada di kulkas. Ia pun merasa bahwa Khalid telah memberitahu ibunya tentang keanehan bayi tersebut. Lalu, Salma menghubungi suaminya. Entah kenapa, bayangan dari sosok jin terus Khalid rasakan. Setelah panggilan tersambung, Salma pun langsung memarahinya. Khalid yang merasa tidak melakukannya menyuruh Salma untuk menunggunya pulang dulu. Singkat cerita, ketika mereka bertemu, Salma menunjukkan foto yang ia temukan di kulkas. Akan tetapi, Khalid terlihat santuy saat melihatnya. Tanpa diduga, foto tadi sudah berubah. Salma pun heran dengan kejadian tersebut. Kemudian, tak berapa lama seseorang bertamu ke rumah mereka. Dan ternyata, itu adalah seorang tetangga dengan penampilan cetar membahenol ala-ala Bondon Saudagar yang bernama Sarah. Di mana pada saat itu, ia mengajak mereka untuk mengikuti pesta para raja minyak di rumahnya. Atas undangan itu, Salma dan Khalid pun menyetujuinya. Karena kebetulan mereka belum makan, pupulung sepertinya lebih asik ya. Ketika berada di sana, mereka pun dijamu makanan-makanan yang aneh. Di samping para dayang dan raja minyak di tempat itu. Entah nyata atau tidak, makanan itu kok seperti ada belatung-belatungnya. Tapi karena Salma kebanyakan minum, ia pun jadi oleng. Aduh Neng, baju mahal ini teh. Ia pun pergi ke WC.
Ketika berada di WC, untuk kesekian kalinya, Khalid melihat sosok Uma Doris dalam bayangannya. Lalu tiba-tiba, ia melihat sesosok hitam ngolebat di luar WC. Dan karena penasaran, ia pun mengikutinya. Saat sosok itu berada di dalam sebuah kamar, ternyata itu adalah Sarah. Lah kok hilang? Ia pun kaget. Kemudian ia mencarinya ke ruangan lain. Lalu tiba-tiba Khalid yang panik bergegas pergi. Dirasa dikejar sesuatu, Khalid berusaha keluar gedung. Setelah berada di lantai dasar, ia segera menghubungi polisi dan menceritakan keanehan yang ia alami. Tapi tiba-tiba, terlihat Khalid pun panik dengan keadaan yang semakin kacau. Kemudian, scene beralih ke Salma. Dalam keadaan setengah sadar, Salma teringat kembali masa lalunya. Ternyata, dengan cara dicekik, ia membunuh anaknya sendiri yang terlihat seperti jin. Rupanya, jin Uma Doris menunjukkan keluarga Salma yang sudah dibunuh olehnya. Tiba waktunya, jin tersebut akan memperlihatkan semua kenyataan yang dialami Salma. Setelah beberapa saat, 2 orang polisi akhirnya datang. Lalu para polisi ini menganggap bahwa telepon dari Khalid tadi cuma orang iseng aja. Karena sebenarnya, apartemen yang Khalid tempati masih rangkai dan belum jadi. Sementara di telepon, Khalid mengatakan bahwa ia sudah tinggal di sana. Kan aneh. Anehnya lagi, seberapa keras Khalid meminta tolong, para polisi ini tidak mendengarnya. Apakah bonge? Seolah berada di dimensi yang berbeda. Dirasa tidak ada sesuatu yang aneh, polisi-polisi itu pun pergi. Lalu, karena ia tidak bisa keluar apartemen, Khalid kembali menuju lantai atas. Sesampainya di sana, Khalid mendengar suara tangisan. Kemudian, ternyata itu adalah Salma yang sedang bersembunyi. Lalu Salma berkata, "Jin itu sudah memberitahuku semuanya. Aku pun tahu kenapa anak kita adalah setengah jin. Lalu aku membunuhnya." Mendengar perkataan istrinya, Khalid pun tak menyangka anaknya dibunuh oleh istrinya sendiri. Bukan karena kecelakaan yang seperti Salma katakan dulu. Khalid pun marah dengan kenyataan tersebut. Lalu, jin Uma Doris akhirnya muncul. Ternyata, jin itu menjelaskan bahwa Khalid adalah bocah setengah manusia. Dia adalah anak yang diceritakan Hasan di scene awal tadi. Kemudian, Khalid mendengar Salma meminta tolong, dan ternyata jin tersebut akan melempar Salma dari atas apartemen. Khalid pun terus dipengaruhi ibunya untuk membalaskan dendam atas kematian cucunya. Akhirnya, Khalid merasa ia harus membalaskan dendam untuk anaknya. Ia pun membuat Salma terjatuh sampai modar bucat. Si bocah setengah jin pun akhirnya kembali ke tempatnya semula dan bergabung dengan golongan jin lainnya di apartemen setan itu. Kemudian, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat tragis sekali bukan? Sosok jin bernama Uma Doris yang memiliki seorang bayi hasil pengadukan dengan manusia, tumbuh besar dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma. Dan tentu saja,
Bayi dari hasil pernikahan mereka adalah sosok manusia setengah jin. Mengetahui hal tersebut, Salma yang ketakutan pun akhirnya membunuh bayinya sendiri. Karena seperti cerita di daerahnya, jika bayi itu tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan malapetaka. Dan apesnya, Doi sendiri yang menikah dengan Khalid si manusia setengah jin, anak dari Uma Doris. Di akhir cerita pun, Salma akhirnya tewas dibunuh Khalid atas hasutan ibunya dan kematian anaknya sendiri.